Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Amin. Kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum, energinya banyak orang. Silakan kalian sesuaikan. Kalau tidak sesuai, berarti bacaan ini bukan untuk kalian, tapi untuk orang lain yang juga nonton video ini. Videonya ini general ya, teman-teman, sekali lagi general, bisa terbolak-balik energinya atau vice versa antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian pikirkan ya. Bacaan ini sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan video ini, videonya masih berlaku. Untuk kalian yang sudah subscribe ya, terima kasih banyak apresiasinya, komentarnya, supportnya lah untuk saya ya, semoga berkah juga untuk kalian. Untuk yang baru saja menemukan channel ini, saya ucapkan selamat bergabung ya, dan jangan lupa di subscribe. Kita lihat ya, untuk seseorang ya, seseorang yang kalian pikirkan saat ini ya, silahkan memikirkan seseorang yang sedang kalian ingin tahu ya, dia ini ngapain, dia ini bagaimana perasaannya, dia ini niatnya apa sih sama saya gitu ya. Sebenarnya dia tulus nggak sih, itu kalian bisa fokuskan ya. Nggak selalu dalam hubungan percintaan, apapun ya, silakan. Kita tarik nafas dalam-dalam bersama-sama, kemudian kita hembuskan perlahan. Oke, yuk kita mulai. Oke, kita lihat ya. Seseorang yang kalian pikirkan, ini sesuai nggak sama yang ketarik energinya ke sini ya. Semoga banyak yang ketarik, semoga banyak yang cocok ya. Kita lihat untuk seseorang yang sedang kalian pikirkan. Oke. Seseorang yang sedang kalian pikirkan. Pastikan sesuai ya. Kalau tidak sesuai, jangan dicocok-cocokin. Untuk personal reading, untuk sementara saya libur ya. Karena saya ada event, teman-teman. Untuk yang di Kota Malang, silakan ketik Julie Hakim Entertainment ya. Di sana ada event saya. Oke, kita lihat. Banyak debu. Saya pindahan soalnya. Oke, kita lihat seseorang yang kalian pikirkan. Oke. Beberapa, ini juga bisa kalian ya. Ini ada yang sudah berumah tangga, bisa keduanya atau salah satunya. Kemudian sebenarnya kalian sama orang ini sudah terlanjur nyaman ya. Dibuat nyaman bisa. Enggak bunda, saya dibuat enggak karuan. Nah kalau dibuat enggak karuan ngapain? Enggak usah berhubungan sama orang ini ya. Kalau dipikirkan aja enggak apa-apa. Tiba-tiba ingat gitu enggak apa-apa. Tapi perlu dipikirkan lagi kalau dia ini masih terhubung dengan kalian. Kalian harus menjaga jiwa kalian sendiri kan, untuk tidak selalu terluka. Karena di sini sebenarnya ada kenyamanan kok, ada kenyamanan. Oke. Dia pun sama kalian ini saya lihat juga merasa nyaman. Ini hubungan cinta yang banyak. Walaupun bukan hubungan cinta, tapi hubungan yang mengandung perasaan, mungkin menyita ya hati dan pikiran secara mendalam. Udah hati di sini haus. Sebenarnya sudah terlanjur sangat nyaman. Bisa dia, bisa kalian. Ini sudah terlanjur nyaman banget. Energinya jelas. Jelas banget. Kita lihat lagi ya. Oh, terlalu banyak. Ojo kesusu rek. Jangan tergesa-gesa ya. Sabar. Di sini ada yang sudah punya anak, atau salah satu itu sudah punya anak, atau ini anak kalian berdua. Sebenarnya hubungan ini ya, saya melihatnya banyak keberuntungan ya. Istilahnya apa ya, hubungan ini tuh berkah ya. Berkah atau tidak tapi ya tergantung ya. Dari kalau segala sesuatunya di jalur yang benar pasti itu berkah ya. Berkahnya kapan nggak pernah tahu. Mungkin sekarang belum ada berkahnya, tapi masih diperjuangkan untuk sesuatu hal dan tujuan yang baik. Saya yakin pasti ada berkat di dalamnya. Oke, di sini itu entah dia atau kalian itu merasa beruntung bertemu. Kalian dipertemukan oleh alam semesta ya. Oke, tapi di sini ada halangan.
Hubungan kalian ini saya kira awalnya itu memang sama-sama mencintai, sama-sama nyaman, saling mendukung. Dan saya juga melihat hubungannya sudah lama, ya. Kalau hubungannya cuma masih seumur jagung, ya. Ini tapi penuh dengan kebahagiaan saya lihat. Tapi juga beserta permasalahan ya. Di sini ada masalah-masalah. Coba saya lihat dulu masalahnya apa. Dicurangin. Oke, kecurangannya apa? Hal-hal yang mengandung dengan hasrat dan gairah. Apakah selingkuh? Bisa jadi. Iya, ada yang beberapa seperti itu, tapi tidak semua ya. Kok dikit-dikit selingkuh apa gitu ya. Lah kartunya seperti ini Fox. Kalian tahu Fox kan? Fox itu musang. Bukan, kalau anjing sifatnya kan setia. Bukan kita menyamakan dengan sifat ya, tapi ini saya baca energi. Ya. Energi Fox itu energi-energi yang mengintai, diam-diam mendekati atau ada maksud tujuan tertentu ya. Biasanya rubah itu mengintai apa? Mengintai ayam. Ya kan? Kalau di kebun gitu ya. Apakah sama Fox dengan garangan? Katanya orang Jawa garangan ya mirip lah ya. Pokoknya yang sukanya itu loh, memangsa-mangsa itu loh ya. Jadi orang ini itu memangsa. Saya lihat ya. Di sini juga ada yang merasa seperti dimanfaatkan dalam hal ing-eng itu ya. Di sini karena saya melihatnya ada hasrat, gairah, hawa nafsu itu. Ya. Seperti itu teman-teman. Dan rupanya beberapa sudah mulai menjauh. Ya, menjauh. Ada beberapa yang sudah mulai kayak kalau ada butuhnya aja mendekat. Kalau enggak pergi. Oke, saya belum melihat ini. Halangannya selain ini. Hubungan yang sedianya itu harmonis, penuh cinta, penuh kenyamanan, banyak keberuntungan. Tapi mungkin ada kecurangan, ada menjauh, dan di dalamnya ada masalah. Coba saya lihat 3 kartu aja ya. Masalahnya ini apa? Masalahnya apa? Halangan, maksud saya itu halangan ya. Mountain itu halangan, rintangan yang sulit untuk dihilangkan ya, dihilangkan. Siapa yang mau bisa? Ya, siapa yang bisa menghilangkan gunung? Mountain itu gunung. Ya. Coba saya lihat 3 aja. Saya lihat dia agak nggak kooperatif ya. Karena ada suka ngilang-ngilangnya. Ada beberapa juga yang LDR. Oke. Beberapa sebenarnya kalian tahu orang ini pernah curang ya. Bisa semata-mata, bisa sembunyi-sembunyi. Tapi kalian untuk meninggalkan itu sangat sulit. Sebenarnya halangannya itu sih. Kenangan-kenangan ya. Memori. Halangannya lebih kepada sulit untuk bisa melepaskan. Walaupun memaafkan pun juga sulit. Oke, iya kan? Di sini itu berusaha untuk nggak ingat-ingat lagi. Ya, jadi hubungan bersama orang ini itu sebenarnya kalian sudah nggak ingin ingat lagi, ingin sehat, ingin mencintai diri sendiri, tapi selalu teringat terus. Oke, kan? Ada beberapa yang sudah mantan, ya, atau walaupun belum mantan, sulit untuk bisa putus gitu loh. Mungkin sudah ada omongan, tapi tetap nyambung aja gitu loh. Jadi energinya masih nyambung, intinya seperti itu. Itu toh halangannya. Berarti mungkin setelah dicurangi pingin udah tak maafin, tapi untuk kembali nanti dulu gitu. Jangan bilang kayak Indomaret ya. Selamat datang kembali gitu ya. Oh ya nanti dulu gitu. Oke. Kita lihat ya, seseorang ini inisialnya apa ya. Inisial ini tambahan kok, bukan acuan. Acuannya tetap kartu. Kalau memang nggak sama dari kartunya ya sudahlah. Walaupun inisialnya ada ya,
Tapi kalau ceritanya nggak ada ya jangan, lebih baik inisialnya nggak ada daripada kartunya itu tidak sesuai gitu ya. Kita lihat untuk inisial ini bisa inisial dia, inisial kalian atau inisial apapun di antara kalian. Lo gelundung. Oke, cukup. Bentar. Ada yang jatuh, saya ambil dulu ya. Yang jatuh huruf C. Cinta. L. V. Y. X. K. Queen. Q. P. C. M. I. F. W. J. Oke. Ini inisialnya silakan disesuaikan ya. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Ini hanya tambahan saja untuk memperkuat saja. Yang penting adalah kartunya. Oke, gitu. Kemudian kita mau lihat orang ini ya. Bagaimana sih sebenarnya dia memandang kalian ya? Memandang kalian itu seperti apa? Saat ini, saat kartu ini ditarik. Bagaimana dia memandangmu? Menilai dirimu. Kalian itu bagaikan misteri sebenarnya buat dia, ya. Dan dia sering merindukan kalian, ya. Terutama saat malam dia ingat banyak hal ya terkait dengan kebaikan-kebaikan kalian. Di sini banyak yang memendam perasaannya, tidak tidak menyampaikan mungkin ya, baik dengan sikap ataupun dengan lisan. Di sini dia menganggap kalian tuh seperti ikan, indah dilihat tapi sulit untuk dipegang. Ya. Sebenarnya itu yang membuat dia jatuh cinta sama kalian. Kalian orang yang mandiri, bisa kemanapun sesuka hati. Mandiri, kreatif, orangnya ceria, gitu. Oke. Dia memandang kalian orangnya punya prinsip, ya. Dia memandang kalian kalau sudah nggak mau ya sudah, gitu ya. Sementara kalian juga dibilang agak ngambekan ya. Sekali-sekali kalian juga dibilang membingungkan. Membingungkan dia. Oke. Ini kalian bisa, tapi ini kalian. Dia memandang kalian seorang yang energinya feminin. Feminin itu apa? Mungkin hatinya lembut, ya kan? Hatinya lembut, mungkin ada manjanya. Walaupun kalian itu seorang pria ya, tapi energinya feminin. Lebih ke penuh kasih ya, bukan berarti kalau maskulin tidak penuh kasih, tapi lebih ke tegas ya. Seperti itu. Kalau ini lebih ke lembut ya. Lembut, penuh kasih. Oke. Kalian orangnya penuh cinta. Penuh cinta. Kalian orangnya juga dia melihat banyak penderitaan dan di dalam hidup kalian dan dia sebenarnya paham. Ya, kemudian itulah yang membuat dia bingung kalau harus pergi dari kalian atau mencurangi kalian. Jadi orang ini walaupun mencurangi itu tidak dengan memang sengaja karena sebel gitu ya. Enggak. Ada rasa bersalahnya bahwa itu menyakiti kalian. Tapi kenapa kok tetap dilakukan? Bisa banyak hal, ya kan? Atau mungkin dia memang bukan tipikal orang yang bisa menahan diri, ya kan? Atau dia ada tekanan-tekanan dari luar.
kemudian tidak ingin menyakiti siapapun ya. Orang yang lemah tidak punya prinsip juga bisa ya. Jadi bisa banyak hal, tapi saya fokusnya kali ini bukan itu ya, bukan itu. Saya di sini fokusnya bagaimana dia menilai kalian dan bagaimana energi dia kepada kalian itu seperti apa. Di sini dia pun bingung. Dia merasa, ya aku pernah punya salah sih. Kalau memang ini apa yang saya lakukan menyakiti kamu ya, apalagi kalau yang punya anak ini luar biasa, dia merasa bersalahnya ya. Bersalah kok dilakukan terus ya, mungkin ya setiap orang kan punya kapasitas punya apa ya? Kadang-kadang daya tahan apaan sih? Jadi kayak orang ya untuk menahan satu masalah atau menahan beban apapun ya, atau menahan perasaan itu nggak sama teman-teman, nggak bisa disamakan. Kadang-kadang ada orang ya walaupun tergoda seperti apapun ya, nggak ngaruh. Tapi ada juga yang mudah tergoda ya, bukan berarti dia itu gampangan atau apa. Mungkin ada hal-hal yang lain, kita nggak bisa melihatnya hanya dari satu sisi seperti itu. Ini untuk kalian yang mau bijak sih. Kalau yang sudah sebel sekalian males gitu ya nggak apa-apa. Saya cuma memberikan masukan. Sekali lagi saya dalam membacakan tarot itu lebih banyak membagikan energi positif. Terserah kalian mau serap atau tidak ya. Bebas seperti itu. Saya hanya membacakan energi sekali lagi. Energi itu maksudnya apa sih? Listrik. Energi apa? Matahari. Energi bulan. Jadi tarot ini media teman-teman ya, bukan sesuatu hal yang pasti, kemudian sakti-saktian dengan bantuan jin dan lain sebagainya. Ini sains, ini media saja untuk membaca energi dengan intuisi saya, dengan kemampuan dan kelebihan yang diberikan oleh semesta untuk saya itu. Dan itu akan saya sampaikan kepada kalian. Jadi untuk kalian ya bijak-bijak jangan terlalu halu, jangan terlalu baper atau bahkan GR bahwa ini untuk kalian ya, karena ini general. Untuk semua orang, apalagi sampai overthinking, jangan ya, jangan. Diambil yang positif-positif aja, yang bisa bisa bermanfaat positif untuk kalian. Ya, pilah-pilah juga. Oke, lanjut ya. Emang orang ini dengan menilai seperti ini, kalian penuh cinta dan sebagainya, kalian ceria, kalian sering membuat dia kangen sekaligus membingungkan dia, ya. Ada rasa bersalah. Emang dia masih cinta, masih punya perasaan. Kalau punya perasaan sebesar apa gitu ya, seperti apa. Kita lihat ya, perasaan dia sebesar apa dan seperti apa. Perasaan dia kepada kalian. Perasaan dia kepadamu itu dia kok bingung ya. Beberapa di sini perasaannya memang disembunyikan, tidak dikomunikasikan ya. Di sini ada beberapa yang sedang mogok atau sedang bingung atau sedang cuek. Ya, jadi dia perasaannya kepada kalian sedang cuek. Tapi di sini bukan cuek karena memang benci, tapi di sini ada yang mengandung perjuangan batin. Mungkin ada nahan perasaan, itu lebih tepatnya. Kemudian di sini ada Mother of Cups, ya. Apakah dia mencintai kalian? Sebesar apa? Cintanya besar, penuh kasih sayang, dan sebenarnya dia itu pemelihara, ingin mengayomi kalian, ya, ingin, ya. Jadi kalau energi kartu tarot itu sebatas keinginan, perasaan terdalam, bukan sesuatu yang nyata. Paham ya? Itu kalian harus tahu. Jadi kalau nonton yang lain-lainnya juga begitu sebenarnya sama. Kalau ada yang bilang dia akan datang dan kemudian besok dia datang naik becak gitu ya. Itu bukan karena kartunya ya teman-teman. Kalian harus logis juga, harus realistis. Dan juga kalian jangan sampai akidahnya itu bergoyah. Keimanannya bergoyah gara-gara apa?
Gara-gara kartunya benar, kemudian percaya sama kartu, jangan. Saya sangat menjaga itu, ya. Jadi saya juga tidak membaca jodoh, maut, rezeki, terus hal-hal yang belum terjadi gitu ya. Dilihat-lihat kemudian dipasti-pastiin ya. Saya nggak mau sesok tahu itu ya, karena itu wewenangnya Tuhan. Bagi saya itu prinsip, batasannya jelas ya. Nggak tahu kalau kalian. Kalau keimanan saya seperti itu. Ya. Kemudian di sini Mother of Cups. Mother of Cups itu Queen of Cup, ratu perasaan ya. Jadi di sini dia itu perasaannya itu lebih sebenarnya ke protektif ya. Kasih sayangnya bersifat lebih protektif, bukan kasih sayang yang berhasrat-hasrat. Jadi dia itu lebih memahami kebutuhan kalian ya. Seperti itu. Kalau saya lihat sebenarnya dia cintanya dalam, bukan cinta yang ini. Cuman mungkin yang seperti saya bilang tadi, kalian menyangkanya hasrat gairah, kemudian sekalian menyangkanya apakah dia itu hanya memanfaatkan saya dalam hal itu gitu ya. Saya kira enggak kok teman-teman, walaupun ada seperti itu tidak sepenuhnya itu gitu ya. Ada hal lain yang baik, yaitu dia memang mencintai kalian dengan tulus. Kemudian di sini ada Son of Sword ya. Jadi di sini mirip dengan ini adalah Page of Sword, di mana kartu-kartu ini mengindikasikan ya energi-energi secara pemikiran ya. Banyak Gemini, Libra, Aquarius di sini saya lihat. Orang ini sebenarnya kalau kepada kalian, perasaannya itu sangat mudah memahami kalian itu. Jadi seakan-akan kalau kalian ada indikasi, ada marah gitu ya, kelihatan dia sebenarnya tahu. Ya walaupun tanpa dikomunikasikan, dari gestur, dari tatapan mata ya, itu dia tahu. Cuman dia punya kelemahan. Kalau memang dia tahu, kadang-kadang pura-pura nggak tahu itu loh ya. Karena orangnya juga terkadang dalam menyikapi perasaan orang lain itu agak childish, atau bahkan dianya childish tapi menuduh orang lain atau menuduh kalian itu yang childish karena nggak mau kalah. Orangnya gitu. Oke. Jadi sebenarnya perasaan dia kepada kalian besar, cuman ya orangnya agak childish sih gitu ya. Lanjut ya, kurang 2 kartu lagi. Oke. Di sini saya lihat perasaan dia kepada kalian. Dia itu sebenarnya kalau soal memberikan apapun, kalau dia ikhlas akan dia berikan. Itu aja intinya. Kalau dia nggak mau, dia nggak akan berikan. Jadi dia itu orangnya nggak basa-basi ya teman-teman. Jadi kalau dia pas pingin ketemu atau dia memberikan sesuatu, masukan, itu bukan ngegombal ya. Lebih kepada dia itu to the point ya. Jadi langsung aja, nggak pakai drama-drama gitu. Jadi kalau kalian menerima sesuatu dari dia, baik kasih sayangnya, baik perhatiannya, itu ya memang jujur dia. Kalau suatu saat ya tiba-tiba berubah, tidak perhatian atau mungkin cuek atau mungkin sengit gitu ya. Itu memang ya seperti itu, dia bukan tipikal orang yang bisa pakai tedeng aling-aling gitu loh. Gitu. To the point. Apa adanya. Yang ada diomongkan walaupun kadang-kadang bikin sakit hati. Oke, perasaan dia kepada kalian. Perasaan dia kepada kalian itu, dia ini lebih berusaha untuk netral ya. Artinya sekalipun kadang-kadang dia itu merasa cinta banget gitu ya, tapi dia menampakkan biasa saja ya. Berusaha nggak mau kenceng-kenceng cintanya ya. Kalau kendor dia juga berusaha menyeimbangkan, kok aku kurang memperhatikan kamu ya gitu. Kemudian dia ini, jadi kayak orang itu ada setelannya ya. Dia tahu setelannya. Tahu setelannya. Juga orang ini juga sangat tahu kalian sih, paham. Jadi saya kira satu sama lain ini sangat saling mengenal ya. Tahu baik buruknya, tahu selanya di mana gitu. Oke. Di sini saya lihat, tapi perasaan dia itu sering layu, teman-teman, layu. Kadang-kadang dia itu dalam hati itu sering
mengeluh, sering kayak sepi apa? Saya kan tidak pernah ngapa-ngapain, tidak pernah jauh sama dianya yang menjauh. Nah, gini teman-teman, masalah soal sepi. Sepi itu di dalam hati, ya. Jadi walaupun rame, ya, ke klub malam seumpamanya. Tapi kalau hatinya sepi ya tetap aja kesepian, ya. Walaupun di keramaian. Dan dia saat ini perasaannya itu memang sedang nggak baik-baik saja. Di sini ada perasaan yang agak putus asa ya kepada kalian ya. Mungkin kalian sedang konflik ya. Kalau nggak sedang konflik mungkin beberapa saat kartu ini ditarik menilai kalian agak membingungkan dan mungkin kekanak-kanakan. Padahal dia pun juga kekanak-kanakan ya. Jadi karena ini general dan kita melihat seseorang, kalian bisa sesuaikan, bisa vice versa ya. Kadang-kadang juga ada yang memang energi dia. Kita nggak bisa menuntut seseorang itu pola pikirnya baik, benar, dari sudut pandang yang benar, nggak bisa ya. Ini mungkin orang ini juga kadang bisa, kalian pun juga kan seperti itu ya. Kadang bisa benar gitu ya dalam berpikir, dalam memandang sesuatu. Mungkin di sini cuman ada sleh-sleh aja ya. Ya mungkin salah paham itu aja, salah menilai dari sudut pandang yang memang berbeda. Saya kira orang ini kalau secara umum orangnya baik, penuh cinta, mungkin cuman kekanak-kanakan, terkadang tidak mau mengerti kalian. Sudah berusaha menyeimbangkan, mungkin kalian pun juga seperti itu. Tapi ini saya kira cuman masalah bukan masalah waktu ya, tapi menyesuaikan ya. Terkadang ya walaupun pasangan nggak cukup setahun 2 tahun, apalagi berpuluh tahun, mungkin juga masih ada slehnya. Itu biasa karena manusia memang diciptakan segala sesuatunya berbeda, termasuk pola pikirnya. Itu ya. Ini hanya masukan sih positif dari saya, bisa diambil bisa tidak, seperti itu. Tapi tetap bijak-bijak ya. Gimana sih orang bijak itu? Terlihat kok dari komentar-komentar ya, komentar-komentarnya gitu, bisa positif nggak. Sebenarnya saya juga nggak menuntut orang untuk selalu bisa positif, semua itu melalui proses. Saya pun juga masih berproses ya. Tapi apa sih salahnya lebih baik berproses ke arah yang baik daripada berproses untuk menjadi lebih buruk, ya nggak? Tiung-tiung. Oke, kita lihat ya. Untuk orang ini, ternyata dia penuh kasih. Mungkin dia memang agak jealous, energinya sama kalian masih sangat nyambung, walaupun mungkin beberapa sudah terpisah ya. Tapi sebenarnya kalian ini memang saling mencintai kok. Sebenarnya dia sama kalian ini loh, apa sih yang membuat sulit lepas ya, atau mungkin sering masih terkoneksi. Saya kok pengen tahu ya, saya pribadi ingin tahu ada koneksi apa di antara kalian ini kok sebegitu sulitnya ya, walaupun mungkin melepaskan sulit, terus juga kadang-kadang ya nggak nyaman. Tapi sebenarnya pada intinya kalian tuh cocok, saya lihat cocok mengisi satu sama lain. Saya lihat ya 3 aja. Sebenarnya ada apa? Ada semesta ini apa mempertemukan kalian ini? Self-absorbed, narcissist, one-sided relationship, love bombing. Jadi gini teman-teman, satu sama lain itu seakan-akan kamu gak cinta sama aku, satunya juga merasa kamu gak cintai sama aku gitu. Kalau cinta gak kayak gitu. Yang satunya juga bilang, kalau cinta gak gini caranya, gitu loh. Jadi sebenarnya saling mencintai, tapi itu sekali lagi berbeda sudut pandang ya. Kemudian di sini ada hal-hal yang sifatnya shocking news, ada hal-hal yang kadang-kadang surprising gitu ya, mengagetkan. Mungkin perubahan dia, atau mungkin ada berita apa. Itu sih yang membuat kalian itu jadi terkoneksi. Ya, contoh sudah mantan ya, sudah berusaha melupakan, kemudian ada kabar, oh dia gini loh, dia gitu, ingat lagi ya. Dan setelah ingat bukan kalian cuek, tapi merasuk ke dalam sukma gitu loh. Jadinya ke pikiran, ke hati itu ini ya. Kalian itu ada juga yang banyak kesamaan sih ya, banyak kesamaan, seperti berkaca satu sama lain ya, sama sifatnya banyak yang sama itu loh. Oke.
Kenapa nggak bisa lepas? Karena satu sama lain masih ingin tahu ya, masih kepo satu sama lain ya. Enggak Bunda, saya enggak kepo ya. Enggak berusaha kepo atau mencari tahu tentang dia ya. Mungkin dia, iya memang mungkin dia seperti itu. Jadi mungkin dia ngebatin, mungkin dia cari info tentang kalian atau mungkin ngecek stalking ya, platform kalian ya, mungkin medsos ya. Itu yang membuat dia nginget kalian, kemudian kalian jadi nginget dia gitu, walaupun sebenarnya kalian sudah nggak mau ingat-ingat dia gitu. Itu terus gitu aja. Apakah tidak bisa diputuskan? Bisa dong, bisa. Caranya adalah apapun yang dia lakukan, apapun info dari dia, itu harus dinetralkan. Netralkannya di mana ya? Dinetralkannya gimana? Itu caranya adalah ya harus proses ya, harus berusaha bahwa oh ya intinya kamu adalah semua tentang kita adalah mungkin sudah masa lalu, kesalahan kamu sudah saya maafkan walaupun masih ada rasa sakit, biarlah saya menyembuhkan. Apapun tentang dirimu saya akan berusaha netral bahwa kamu adalah sudah lewat lah, ceritanya sudah lewat. Yang dulu-dulu sudah, saya mau ke depan. Kalaupun toh kamu akan hadir di dalam hidup saya lagi, ya itu ceritanya nanti dan kita nggak pernah tahu yang ke depannya apa. Itu aja sih. Terutama untuk kalian yang tetap kalau nginget dia terus inget mangkelnya, inget banyak hal ya tentang kalian berdua, hubungan kalian, itu akan semakin susah. Ya, jadi kuncinya di kalian. Kalian mau cut itu atau kalian mau tetap memikirkan dia. Kalau memikirkan ya tahu harus gitu aja. Kalau ingat berusaha dilupakan ya lama-lama bisa. Tergantung kalian juga gitu. Oke, sekarang kita lihat untuk pesan semestanya ya. Untuk kalian yang masuk ke dalam cerita ini pesan semestanya apa? Kalau yang nggak masuk ceritanya gimana Bunda? Ya nggak apa-apa kalau memang pesannya positif, kenapa tidak? Ini kan info-info. Oh, langsung dikasih 3. New beginning. A new adventure awaits. Embrace it and live your dreams passionately ya. Sebenarnya banyak petualangan atau cerita-cerita baru yang memang sudah menunggu. Artinya gini, kita kalau yang lama ya sudahlah, ganti cerita, ganti buku Rek ya. Jangan itu terus, nggak bosen dah. Padahal hal yang baru itu mungkin kalian gandoli menggenggam erat yang di masa lalu ya. Padahal sebenarnya itu sudah nggak layak untuk kalian. Kadang-kadang semesta itu lebih tahu yang terbaik untuk kalian. Tapi kalian menggenggam erat. Maka dari itu mungkin tidak kunjung bahagia karena yang memang sudah nggak layak nggak dibuang gitu loh. Ya. Justru kadang-kadang melebihi ekspektasi kalau kita itu membuang hal-hal yang sebenarnya sudah nggak layak untuk kita. Itu sih new beginning, awalan baru. Oke, lanjut ya. Secret admirer. Someone has deeper feeling for you than they are letting on. Sebenarnya ya, banyak yang suka sama kalian. Secret admirer itu apa sih? Fans rahasia, pengagum rahasia ya. Jadi sebenarnya kalian itu banyak yang suka. Kok malah kalian itu menyukai mungkin orang lain yang sebenarnya sudah nggak layak untuk kalian. Sebenarnya yang baik banyak, cuman kalian nggak bisa melihat itu. Itu. Jadi silakan pilihan tetap di kalian. Criticizing one another will only lead to further unhappiness. Mengkritisi satu sama lain itu hanya menyebabkan kehidupan itu jadi nggak bahagia. Ya. Dan nggak ada gunanya. Menang kalah dalam satu hubungan itu kemenangan hampa. Ya. Apa katanya, menang jadi arang, kalah jadi abu. Lah podo ae, sama aja gitu. Love and accept each other as you are and your relationship will magically transform. Kalau memang mau sama orang ini harus menerima kelebihan dan kekurangan, memaafkan kesalahannya. Nah, seperti itu. Kalau nggak bisa ya mending nggak. Daripada itu jadi bom waktu, jadi energi negatif yang meracuni jiwa kita. Sayang dong. Kita harus menyayangi jiwa kita. Itu sih. Jadi nggak ada gunanya mengkritisi satu sama lain. Kamu begini, kamu begitu. Nggak usah wis. Kalau memang nggak sip, ya sudahlah, ganti cerita. Itu pesannya bukan dari saya ya, dari semesta. Jadi ini bukan dari saya pribadi, tapi saya bacakan ini. Itu. Jadi kalau komplainnya ke saya bilangnya ya,
Aku ya nggak tahu, wong saya cuman baca. Enak ya, kok nggak tanggung jawab gitu? Apakah ya kalau saya sih tanggung jawabnya sebatas tanggung jawab moral ya. Saya bertanggung jawab moral terhadap moral keimanan kalian. Saya tidak mengajak buruk, saya berniat baik untuk membacakan energi. Toh saya juga mewanti-wanti untuk tidak percaya 100% sama kartu, tapi lebih kepada hal-hal yang logis dan realistis ya. Jadi saya nggak baca hal-hal yang sifatnya khayal-khayal gitu ya. Apakah jodohku? Gimana ciri-ciri jodoh? Nggak ada yang tahu lah jodoh itu. Saya dulu dibilang dapat orang bule, dapatnya saya orang Madura. Bener ini. Lah mana ramalan yang bisa dipercaya? Nggak usahlah mengintip-ngintip yang belum terjadi. Tuhan nggak suka. Tuhan nggak suka. Jangan melakukan hal yang Tuhan nggak suka. Kalau saya kan cuma baca energi saja, ya. Belum tentu benar juga. Emang ini cuma bagi energi positif untuk masukan positif. Sains, ilmu teman-teman, ya. Ilmu yang positif semoga hasilnya juga positif. Berkah untuk kalian, berkah untuk saya, berkah untuk semuanya, ya. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa di-subscribe kalau kalian suka ya. Kalau yang sukanya yang halu-halu ya, biasanya nggak suka sama bacaan saya yang real-real gini nih. Kalau pedes, pahit ya saya sampaikan seperti itu apa adanya. Ya kalau bagus ya saya sampaikan bagus. Itu sih. Jangan lupa di-subscribe kalau kalian suka ya. Untuk personal reading sementara libur dulu. Kalau yang ingin gabung sama event saya silakan cek Julie Hakim Entertainment ya. Di platform apapun ada ya. Terutama yang di Kota Malang karena eventnya di Kota Malang. Sampai ketemu lagi ya teman-teman. Terima kasih banyak. Semoga berkah. Bye-bye.